Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini tanggal 16 Oktober kita mulai ibadah di tempat ini. Cabang yang baru semua karena anugerah Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini. Setiap kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau sebagai ungkapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami sore malam hari ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Karena firman-Mu berkata kalau 2 atau 3 orang berkumpul bersepakat demi nama-Mu, maka Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu akan mengubahkan setiap keadaan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami sore malam hari ini. Tuhan yang berdaulat, dan biar Roh Kudus Engkau mengalir bersama-sama dengan kami sore malam hari ini. Hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Mari dong mengangkat tangan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Oh Riana Yashe Inaralabo Riakana Yashe Ralabo. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat gereja ini. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Inaralabaya sande. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau
sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Kami berseru Tuhan. Amin. Jangan lepaskan Tuhan, Kaulah harapan. Mari bersama-sama ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari umat Tuhan bersama-sama ku pandang wajah-Mu dan berseru, jangan lepaskan Tuhan, Kaulah harapan. Dengan musik sajikan pujian ini, mari angkat tangan kita sembah Dia. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Shana Ramayana Yashe, Hina Ramayana Sheramo. Bila mata kami senantiasa tertuju kepada Engkau Tuhan, kami berseru hanya kepada Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oh Jesus, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dari-Mu Tuhan, jangan lepaskan
Mari yang rindu kekuatan yang dilimpahkan buat setiap kita. Mari angkat kedua tangan kita saudara berdoa bersama-sama. Syikiri alabakani Hiramakani Shikiri biara la bakanya la Hiramakana la baya shikiri la bakana Hiramakani la baya shikiri Mari angkat tangan kita ke suara bersembah Dia. Haleluya. Hirana maya shiriana mo. Hirama kariana ya she. Hidiana la maya sane. Shanana la maya sano. Kaulah kekuatanku. Kaulah pengharapan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini adanya sheralamo. Ini adalah bahkan yang lama-lama. Mari angkat hatimu lebih lagi di depan Tuhan. Tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan lebih lagi. Syukuri Jesus, we worship You, we worship You, oh Jesus. Ini nama kelalamu, shiri biarkan Ya lalamu, dibiarkan Ya lalamu, shikiri biar lalamu ya lalamu, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Shiri lalamu riakanmu, hinana ya lawat setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Yesus yang kami perlu, Kau Yesus yang kami perlukan. Kami rindu akan Engkau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, oh Jesus, Kau satu-satunya. Engkau yang memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Jesus.
percayai Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Oh Jesus, Kaulah satu-satunya. Yang ku percaya, Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan sama-sama, tinggikan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau. Bersama-sama besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Oh, tiada seperti Yesus. Yang percaya sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersuka cita sebab perbuatanmu sungguh ajaib buat setiap kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Berapanya bersuka cita, kita bersyukur, kita mulai ibadah di tempat ini semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Berikan salam, berikan saudara, berikan senyum, katakan saya bersuka cita hari ini. Amin. Sebab sukacitanya dijudakan di tempat ini. Amin. Katakan dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup
pun digantikan selama ku ada di dalam. Mari umat Tuhan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita bersamanya. Yang bersuka kita sorakan, amin. Engkau ada Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan. Angkat tangan sama-sama katakan, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Yang bersukacita sorakan haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama sorakan. Nyanyikan sama-sama kan. Oh yeah. Katakan, Kaulah Sukacita, amin. pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri Kekuatan, haleluya. Sekali lagi katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri Kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sungguh ajaib buat setiap kita. Haleluya. Pengharapan kami hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Yesus kau. Sampai tepuk tangan katakan ajaib. Amin. Engkau Yesus sumber kekuatan kami. Sama-sama katakan ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali kita musik, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Salahkan haleluya. 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 Seluruh duduk, berikan tos kiri kanan, saudara katakan Yesus ajaib buat setiap kita. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk sekali lagi katakan mengiringmu, mengiringmu. Pikiran kami, kehendak kami serahkan kepadamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Seumur
bersyukur atas semua kasih karunia-Mu. Kalau Tuhan mengizinkan ibadah perdana di tempat ini boleh diadakan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu dan tuntunan-Mu. Terima kasih Engkau lebih mempercayakan lebih banyak lagi kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini. Ibadah demi ibadah, bahkan di masa-masa yang akan datang, ibadah yang akan dibuka lebih lagi. Kami percaya itu semua boleh Tuhan izinkan, Tuhan tuntun hamba-hamba-Mu tempat ini, untuk kami boleh mempersiapkan era Pentakosta yang ketiga, di mana kami boleh melihat jiwa-jiwa yang baru dimenangkan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, dipelihara di dalam gereja-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan persiapkan di kota ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami hidup taat, ketika kami hidup takut akan Tuhan, ketika kami mengikuti tuntunan-Mu, Tuhan akan mengangkat kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang perdana ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih dan biarlah kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, diubahkan, diberkati, mengalami hal yang baik dalam hidup mereka, dan kami semua boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kami dan yang keluar melalui mulut kami, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang waktunya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau masih mau berfirman buat kami. Tuhan, sampaikan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu. Kami buka hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini adalah ibadah yang perdana yang diadakan di Hotel Swiss Bell Inn. Ya, anugerah Tuhan, jemaat GBI Kota Malang, Surapati Malang ini boleh berkembang terus sesuai dengan visi Tuhan. Karena kita harus mempersiapkan sebuah wadah yang cukup, karena nanti Tuhan akan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru di dalam penuaian jiwa yang beribu-ribu laksa. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah seorang tokoh yang besar. Dan saya sangat mengagumi Nuh. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita melihat hidup Nuh yang luar biasa. Nuh adalah orang yang berani menentang arus pada zamannya. Ketika semua orang hidup dalam kejahatan, ketika hati mereka semuanya adalah yang jahat, firman Tuhan mengakui bahwa Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika orang melakukan hal yang tidak baik, Nuh tetap hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bahkan ketika orang tidak lagi memperdulikan Tuhan, Nuh tetap hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki identitas yang kuat. Nuh memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan karena hal itu Bapak Ibu Saudara, Nuh bisa mendapatkan sebuah tugas yang luar biasa. Tugas yang bukan hal yang sederhana. Nuh harus membangun sebuah bahtera. Nuh harus membangun sebuah kapal yang sangat besar, yang bisa menampung banyak binatang-binatang dan banyak orang sebetulnya. Nuh harus membangun sebuah kapal yang besar, karena nanti akan ada air bah. Air bah yang akan melanda seluruh bumi untuk menghapuskan kehidupan orang-orang yang jahat di mata Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang zaman ini tidak asing lagi. Kita bisa melihat kapal itu seperti apa. Kapal yang kecil sampai kapal yang besar, sampai kapal pesiar yang megah, kita sudah tahu. Tapi Nuh belum tahu yang namanya bahtera itu seperti apa. Belum pernah melihat kapal besar itu seperti apa. Yang ada cuma di imajinasinya saja karena perintah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata air bah, kita tidak asing lagi. Air bah itu sekarang terkenal dengan yang namanya tsunami. Kita sudah nggak asing lagi Bapak Ibu Saudara. Di televisi, di YouTube, baru-baru yang minggu yang lalu kita melihat air bah melanda Florida, Amerika. Melanda Busan, Korea Selatan. Air yang sangat banyak menghancurkan semua yang dia lewati. Jadi kalau kita mendengar air bah tidak asing lagi. Tapi pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, jangankan air bah, hujan saja mereka belum pernah lihat. Hujan saja mereka belum pernah alami. Karena yang terjadi pada zaman itu adalah kabut itu naik ke atas, kemudian mengembun turun ke bumi dan membasahi bumi. Sehingga tanaman bisa tumbuh. Tidak ada hujan, belum ada hujan, apalagi air bah. Jadi ketika orang mulai mendengar bahwa Nuh akan membangun bahtera, mereka mulai mempertanyakan buat apa. Ketika orang mendengar bahwa nanti akan ada air bah, mereka bertanya air bah itu apa? Dan mereka mungkin menyangka bahwa Nuh mulai tidak waras, terganggu ingatannya, sehingga mulai membangun bahtera di atas gunung lagi, bukan di pinggir pantai, karena akan menghadapi air bah yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, dan Nuh akhirnya mengalami penistaan dari banyak orang sekelilingnya. Dan itu dia alami bukan cuma setahun 2 tahun, tapi 100 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. 100 tahun lebih Nuh terus dinista oleh banyak orang. Di tengah nistaan dia harus tetap mengabarkan bahwa nanti ada air bah. Di tengah semuanya itu dia harus tetap membangun bahtera dengan ilmu yang sederhana, dengan teknologi yang sederhana. Tapi Nuh tetap melakukan semuanya itu. Bahkan dia berhasil menyelesaikan tugas membangun sebuah bahtera yang besar. Saya sangat kagum akan Nuh Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Bagaimana di tengah tekanan yang begitu besar, dia tetap berhasil membangun bahtera. Dan dia membuktikan ucapannya itu benar karena dia dapatkan dari Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, sekarang bahtera sudah selesai. Kumpulkan binatang-binatang. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Suruh ngumpulin binatang berbagai jenis, sepasang-sepasang jantan dan betina. Itu bukan pekerjaan sederhana. Memang kuasa Tuhan yang menyertai. Tapi Nuh harus bisa juga merawat semuanya. Supaya tidak terjadi kerusuhan di dalam bahtera itu. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau tiba-tiba singa lapar dan kemudian memangsa kambing yang ada di dalamnya. Kambing akan habis dan tidak ada lagi keturunan kambing sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Nuh harus melakukannya dengan cara yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan suruh masuk semuanya. Dan benar air bah itu turun. Air bah itu melanda seluruh kehidupan dan semua kehidupan akhirnya mati binasa. Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Saya salut dan saya kagum dengan Nuh. Tapi Alkitab kita jujur Bapak Ibu Saudara. Alkitab kita tidak hanya menceritakan hal-hal yang baik. Alkitab juga menceritakan apa adanya. Bahwa Nuh tetap manusia biasa. Sehebat-hebatnya Nuh tetap manusia biasa. Dan apa yang terjadi? Nuh juga melakukan kesalahan. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, ketika air bah sudah terlewati, dan kehidupan yang baru itu bisa dimulai. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kejadian pasal 9 ayat 20 sampai 24, Alkitab berkata, Nuh menjadi petani. Waktu sudah selesai semuanya, kehidupan baru dimulai, Nuh mengambil keputusan jadi seorang petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21, ini adalah kesalahan Nuh yang pertama. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Nuh juga melakukan kesalahan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Karena masih manusia biasa.
Hanya ada satu saja yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Semua tokoh Alkitab melakukan kesalahan. Abraham melakukan kesalahan, Yakub, Ishak, siapapun kita bisa sebutkan, bahkan Nuh juga melakukan kesalahan. Nah, pola ini terjadi, Bapak Ibu Saudara lihat, Nuh melakukan kesalahan ketika kehidupan baru sudah ada. Ketika masalah sudah lewat, ketika berkat Tuhan sudah datang, Nuh jatuh dalam kesalahan. Ini peringatan buat kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Seringkali kalau waktu kita belum diberkati, kita berdoa. Seringkali kalau kita masih hidup susah, kita setia beribadah. Tapi sudah nyaman, sudah diberkati Tuhan, ibadah doanya mulai berkurang. Ibadahnya juga mulai berkurang. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di tengah kenyamanan, di tengah keberhasilan, di tengah kesuksesan, kita melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ingat bahwa ketika sudah diberkati, justru doanya harus ditambah. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah hidup baik, sudah ditolong sama Tuhan, justru ibadahnya harus lebih lagi. Bukannya dikurangi. Kenapa? Karena sebagai manusia biasa, sering kali kita jatuh waktu keadaan sudah baik. Waktu keadaan sudah nyaman. Waktu masih susah, bergumul, bertahan di dalam kebenaran, ibadahnya baik, tapi waktu sudah nyaman, akhirnya jatuh dalam kesalahan. Bapak Ibu Saudara, okelah, kesalahan yang pertama, karena manusia biasa, Nuh adalah manusia biasa. Tapi sayang, ternyata ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Kesalahan yang kedua yang fatal dari Nuh adalah Nuh mengutuk keturunannya sendiri. Nuh mengutuk keturunannya sendiri dan dia berkata, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Penyelidik Alkitab, Bapak Ibu Saudara, banyak yang menafsirkan bahwa keturunan dari Kanaan ini adalah orang-orang yang ada di Afrika. Bagaimana sekarang sampai hari ini mereka hidup di dalam kelaparan, di dalam peperangan yang tidak ada berhentinya, di dalam penderitaan yang tidak ada berhentinya. Penyakit-penyakit yang membahayakan, yang mematikan itu asalnya dari sana. HIV yang menyebabkan AIDS, Ebola itu asalnya dari Afrika. Kita di Asia hidup jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Afrika mengalami sebuah kehidupan yang terkutuk. Mengapa? Karena dikutuk oleh nenek moyangnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, Nuh bisa melakukan kesalahan. Tapi sayang ternyata dia melakukan kesalahan yang kedua. Yang menyebabkan keturunan-keturunannya kena kutuk. Kita nggak perlu mendiskreditkan Nuh atas kesalahan yang pertama. Bukan berarti saya mentolerir dosa, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tapi sebagai manusia biasa, Nuh bisa melakukan kesalahan. Tapi seharusnya Nuh tidak melakukan kesalahan yang kedua, yang berbahaya dan fatal. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa Nuh sampai bisa melakukan kesalahan yang kedua yang fatal, mengutuk keturunannya sendiri. Ada sebuah peristiwa yang saya sebut dengan peristiwa masuk ke dalam bahtera. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Ayat 18-nya, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan perintah yang sangat detail di sini. Bagaimana cara mereka harus masuk ke dalam bahtera. Nuh harus masuk ke dalam bahtera itu, dikatakan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Tuhan memberikan perintah Bapak Ibu Saudara kepada Nuh dengan cara yang sangat detail. Yaitu Nuh harus masuk, kemudian diikuti oleh anak-anaknya laki-laki, dan kemudian diikuti oleh istrinya. Baru setelah itu menantu-menantunya, istri anak-anaknya. Caranya seperti itu. Mungkin ada yang berkata, Pak, yang begini kenapa mesti dipikirin sih? Mau masuk, siapa duluan juga kan gak jadi masalah. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan, perhatikan dengan baik. Ternyata ini jadi masalah besar. Kejadian pasal 7 ayat 13, Nuh kemudian masuk ke dalam bahtera itu. Dan Alkitab berkata, masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet
dan anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Nuh taat kepada perintah Tuhan dalam perkara yang detil ini. Nuh masuk, kemudian anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan kemudian istrinya, baru setelah itu istri anak-anaknya masuk. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nama istri dari anak-anaknya Bapak Ibu? Tidak terlalu sulit, nama istri anak-anaknya adalah Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Nggak perlu terlalu dipikirkan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, waktu masuk ke dalam bahtera, Nuh taat akan perintah Tuhan. Tapi coba kita lihat sekarang sebuah kejadian yang kedua yang saya sebut keluar dari bahtera. Waktu keluar dari bahtera, Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 8 ayat 15-16 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan siapa? Dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Waktu masuk Tuhan suruh Nuh, anaknya laki-laki, istrinya, baru menantu-menantunya. Tapi sekarang waktu keluar dari bahtera, Nuh harus keluar menggandeng tangan istrinya. Dan anak-anaknya harus menggandeng tangan istri mereka masing-masing. Itu perintah Tuhan jelas. Tapi sayang, dalam Kejadian pasal 8 ayat 18, Nuh lupa dengan firman Tuhan ini dan melakukan pola yang sama seperti waktu masuk dalam bahtera. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, bukan dengan istrinya dan istri anak-anaknya. Nuh tidak melakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Pak, ini mas hal yang sepele. Kalau sekarang kita pulang dari ibadah ini sudah selesai, siapa yang mau keluar duluan juga, siapa saja juga nggak ada jadi masalah, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, kelihatannya sepele. Jangan kita pernah menyepelekan firman Tuhan. Kalau Tuhan berikan secara detil, kita harus mengikuti secara detil. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengubah perintahnya? Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, supaya untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak itu artinya tidak tahan godaan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, ternyata Paulus menjelaskan, ini berbicara untuk suami istri. Perikop ini berbicara untuk suami istri. Nuh dan istrinya Tuhan peringatkan tidak boleh berpisah ketika keluar dari bahtera. Mengapa? Karena Tuhan berkata, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali 3 syarat ini. Yang pertama, persetujuan bersama. Yang kedua, sementara waktu. Yang ketiga, untuk berdoa. Jadi suami istri boleh berpisah dengan 3 syarat ini. Tapi maksudnya bukan berpisah bercerai Bapak Ibu Saudara atau pisah rumah. Maksudnya berpisah untuk bisa berdoa. Mungkin bapak-bapak ikut doa para pria, ibu-ibu ikut ibadah WBI, ya misah dulu. Ya, itu Tuhan tujukan supaya bisa berdoa. Dan itulah tradisi Yahudi pada waktu itu. Yang sampai sekarang diteruskan oleh saudara sepupu kita. Mereka beribadahnya kan dipisahkan. Yang pria ngumpul sama pria di depan, yang wanita semua di belakang. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, kenapa dia harus bersama dengan anaknya laki-laki? Supaya dia bisa berdoa. Karena sebentar lagi ada air bah, ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Nuh tidak berdoa, tiba-tiba perahunya terbalik. Sudah mati binasa semua. Atau kemudian hewan-hewan tidak bisa dikuasai, saling memangsa satu dengan yang lain, terjadi kekacauan. Nuh harus berdoa karena ada tantangan di depan. Karena ada air bah yang besar, karena ada sesuatu yang akan menjadi kesulitan buat mereka. Nuh harus berdoa dengan anaknya laki-laki, dan istri Nuh harus berdoa dengan menantu-menantu perempuan. Laki-laki berdoa, perempuan berdoa, sampai semuanya beres. Nah, waktu keluar dari bahtera, artinya persoalan sudah selesai. Air bah sudah beres, masalah sudah lewat, doa sudah dijawab oleh Tuhan.
barulah Tuhan kembali berkata, kamu harus kembali bersama-sama. Jangan berpisah lagi. Karena kalau berpisah hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya harus bersama-sama lagi. Jadi Nuh harus keluar sama istrinya. Anak-anaknya harus keluar sama istrinya mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberitahu kepada kita dalam Maleakhi pasal 2 yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Suami dan istri, Bapak Ibu Saudara, dijadikan dalam daging dan roh. Maksudnya supaya mereka bersatu, secara tubuh bersatu, dan juga secara roh bersatu. Dan apa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan berkata bahwa Nuh harus kembali dengan istrinya? Karena kalau ketika Nuh kembali dengan istrinya, maka mereka hidup bersama-sama berdua. Dan ketika Nuh melakukan kesalahan sebagai seorang manusia, menelanjangi dirinya sendiri ketika dia mabuk, ada istrinya. Kalau istri melihat suaminya telanjang kan gak masalah, namanya juga suami istri. Jadi istrinya bisa ambil kain, tutupi ketelanjangan suaminya. Waktu Ham anaknya masuk, Ham tidak akan lihat ketelanjangan ayahnya. Dan tidak akan terjadi kutuk ini kepada keturunan dari Ham. Seandainya ada istri di situ, maka kelemahan dari Nuh bisa ditutupi. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan jadikan kita suami istri? Agar kita menjadi satu, bukan menjadi cocok. Ya, bagi anak-anak muda yang baru menikah 3-5 tahun, rasanya bertengkar terus. Waktu lewat bulan madu, wah semuanya bahagia, semuanya penuh dengan bunga, semuanya penuh dengan warna, karena itu musim semi, waktu bulan madu. Madunya sudah mulai berkurang, tinggal bulan-bulanan. Nah itulah sebuah hal yang harus kita pertahankan. Jangan datang lagi sama pendeta dan berkata, Pak kita udah gak cocok. Emangnya kalian botol dicocok-cocokin satu sama yang lain? Kita gak bahagia lagi. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa masuk dalam pernikahan, mereka bisa mengharapkan pasangannya seperti yang mereka mau. Suami mengharapkan istrinya seperti yang dia mau. Istri juga mengharapkan suaminya seperti yang dia mau. Tapi ternyata kenyataan jauh berbeda dan mereka berkata, tidak cocok lagi. Istri berkata, Pak saya salah pilih suami, boleh gak tukar tambah? Lah emangnya sepatu ditukar tambah? Gak bisa Bapak Ibu. Saya salah pilih istri, boleh gak ganti yang lain? Tidak bisa. Karena sudah jadi satu, tujuan pernikahan jadi satu, yaitu kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan istri. Kekurangan istri juga dikuasai dan ditutupi oleh kelebihan suami sang pemimpin. Sehingga menjadi satu. Dan apa yang diharapkan dari sebuah kesatuan? Keturunan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan generasi baru yang kuat. Yang bisa bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tugas kita Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan sebuah generasi baru yang akan Tuhan pakai secara luar biasa. Nah, tapi hari-hari ini iblis bekerja begitu kuat untuk menghancurkan kesatuan ini. Maleakhi pasal 2 ayat 15 mengajar kepada kita bahwa ada 3 kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan kasih. Kesatuan kasih, suami harus mengasihi istrinya dan istri juga harus mengasihi suaminya dengan cara tunduk kepada suami. Tapi sekarang dihancurkan. Suami tidak lagi mengasihi istrinya. Mereka hidup berpisah. Mereka hidup semaunya sendiri saja. Mereka jalan masing-masing. Uang saya, uang saya. Uang kamu, uang kamu. Hutang kamu ya hutang kamu. Hutang saya ya hutang saya. Atau malah lebih parah lagi. Hutang saya, hutang kamu ya sendiri bayar. Bapak Ibu Saudara. Semuanya berpisah. Tidak lagi saling mengasihi. Belum bercerai? Belum, karena malu sama keluarga, malu sama tetangga, malu sama teman-teman di kantor, malu sama teman-teman di gereja, malu sama gembalanya kalau bercerai. Jadi tetap hidup, tapi sudah tidak lagi saling mengasihi. Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh iblis atas keluarga Kristen hari-hari ini. Yang kedua, ketika kesatuan kasih sudah hancur, maka kesatuan doa yang akan dihancurkan. Tuhan Yesus pernah berkata, jika ada 2 orang sepakat di muka bumi ini, jika ada 2 saja yang sepakat Bapak Ibu Saudara,
maka Bapa akan melakukan apa yang mereka doakan. Siapa dua pribadi yang bisa sepakat itu? Suami istri. Siapa yang bisa lebih intim, lebih dekat lagi daripada suami sama istri? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa sepakat seharusnya suami dan istri. Suami harus berdoa bersama dengan istrinya dan menghasilkan sebuah jawaban doa yang luar biasa. Tapi gak bisa lagi berdoa karena sudah hancur kesatuan doanya. Sudah jalan masing-masing. Kadang-kadang suami juga malah tidak beribadah. Istri mungkin masih setia beribadah. Biasanya seperti itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang pertama hancur, yang kedua hancur, yang ketiga gagal total. Kesatuan yang menghasilkan keturunan ilahi itu gatot, Bapak Ibu Saudara. Gagal total semuanya. Keturunan yang dihasilkan adalah keturunan yang hidup dalam kutuk. Hidup dalam jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada sebuah penyelidikan tentang generasi. Generasi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dibagi menjadi 6. Yaitu yang pertama generasi builders. Mereka yang berumur 69 tahun lebih. Ada di tempat ini yang umurnya 69 tahun? Ada mungkin ya. Kemudian generasi baby boomers. Usianya 50 sampai 68 tahun. Yang ketiga generasi X. Usianya 35 sampai 49. Saya ada di sini Bapak Ibu Saudara di generasi X. Kemudian generasi Y, usia 20 sampai 34 tahun. Kemudian generasi Z, usia 5 sampai 19 tahun. Dan yang keenam generasi Alpha, di usia 5 tahun, di bawah 5 tahun. Setiap generasi memiliki tanggung jawab masing-masing. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa generasi ini dibagi dua. Generasi builders, generasi baby boomers, dan generasi X sampai usia 35 tahun adalah generasi yang mempersiapkan generasi berikutnya. Dan generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha adalah generasi yang sedang dipersiapkan. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sebuah kehendak Tuhan yang besar di era Pentakosta yang ketiga. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bapak Ibu Saudara akan dikerjakan, saya percaya dalam hati. Saya dapat kesan kuat dalam hati bahwa generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha itu yang akan mengerjakan kehendak Tuhan ini. Dan kita generasi yang di atasnya adalah generasi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan. Mengapa mengapa kita tidak jadi efektif di dalam rencana Tuhan? Karena generasi kita ini generasi yang sudah sangat terbatas Bapak Ibu. Kalau kita disuruh pergi ke pedalaman, aduh susah minta ampun. Pergi ke pedalaman Kalimantan, naik pesawat, turun pesawat, naik mobil, turun dari mobil, naik speedboat, turun speedboat, jalan kaki selama beberapa jam. Umur-umur kita suruh jalan kaki. Coba yang umurnya 60 tahun suruh jalan kaki di hutan. Bapak Ibu Saudara, aduh minta ampun. Bukannya nyampe ke sana, malah langsung menuju surga, Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah banyak terbatas. Kalau Bapak Ibu Saudara diutus, aduh gimana dengan keluarga saya? Aduh gimana dengan usaha saya? Aduh gimana dengan apa yang sudah jadi tanggung jawab saya di tempat ini? Susah. Tapi generasi berikutnya Bapak Ibu Saudara, generasi yang tidak terbatas. Generasi yang masih bebas, mereka masih muda, masih punya kekuatan secara fisik. Mereka masih punya banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau mereka diutus kemanapun, mereka bisa melakukannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita sebagai generasi-generasi yang sedang mempersiapkan. Jangan mengulangi kesalahanmu. Mungkin kita sebagai manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai kesalahan kita menjadi kutuk bagi keturunan-keturunan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah generasi baru untuk penuaian jiwa ini besar-besaran, dan itu tanggung jawab kita. Masalahnya adalah ada sebuah gap yang sangat besar yang terjadi antara generasi kita dengan generasi yang berikutnya. Generasi saya yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara adalah generasi yang mengalami masa transisi. Kita mengalami dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tradisional sampai kepada teknologi yang canggih. Bapak Ibu ingat kita dulu masih punya televisi hitam putih yang remote kontrolnya pakai gagang sapu. Atau yang sudah punya anak, remote kontrolnya anaknya. Pindahin channelnya. Padahal channelnya cuma satu, TVRI Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang lain. Sampai sekarang kita bisa melihat teknologi televisi yang begitu canggih.
Berwarna bagus, flat, datar, dan bisa dipakai bukan cuma menonton tapi bisa berbagai macam cara. Kita tahu komunikasi dulu Bapak Ibu Saudara waktu zaman pertama kali handphone itu muncul, besarnya minta ampun. Itu anjing kalau dilempar sama handphone aja bisa kesakitan Bapak Ibu Saudara. Sampai handphone yang kecil, sampai handphone yang jauh lebih canggih kita mengalami. Tapi generasi di bawah kita tidak pernah mengalami yang namanya tradisional. Mereka langsung tahu soal teknologi. Apa yang terjadi? Sosialisasi kurang. Hubungan dengan orang lain jadi kurang. Yang namanya generasi yang baru adalah generasi yang tertunduk Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sibuk dengan handphonenya, tunduk terus begitu. Kalau kita kan dulu generasi yang menengadah. Karena kita harus melihat teman berbicara. Karena kita harus melihat orang lain. Sekarang mereka tunduk semuanya. Kalau dulu anak-anak, dulu Bapak Ibu Saudara waktu kita masih muda, yang kita takutkan adalah kita kekurangan uang saku. Kita nggak bisa sekolah karena sekolah sulit. Kita bisa kehilangan teman. Itu ketakutan-ketakutan kita. Sekarang anak-anak takutnya apa? Takut nggak ketemu colokan listrik. Takut kehilangan pulsa dan akhirnya kuotanya habis. Bapak Ibu Saudara. Takut hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi mempedulikan yang lain. Ada sebuah tantangan besar. Bagaimana generasi sekarang bisa dipersiapkan untuk menjangkau jiwa. Dan itulah tugas kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mengulangi kesalahan Nuh dan juga kesalahan dua raja dari orang-orang Israel. Raja yang pertama Hizkia. Raja Yehuda membawa kebangunan rohani yang besar bagi orang Israel. Orang Israel menyembah kembali Allah yang benar. Tapi Hizkia gagal mempersiapkan anaknya. Sehingga anaknya yang namanya Manasye justru jadi raja yang paling jahat yang pernah memerintah Yehuda. Yosia menemukan kitab suci ketika dia memerintah sebagai raja. Dan mengajarkannya kepada rakyatnya. Sehingga rakyatnya mengerti firman Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Terjadi kebangunan rohani yang besar. Tapi Yosia lupa mempersiapkan generasi berikutnya. Yoyakim dan Yoahas, anak-anaknya justru membawa Israel kembali jauh dari Tuhan. Kegagalan sang ayah menghasilkan keturunan ilahi, sekalipun sang ayah adalah seorang pemimpin yang berhasil. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, kalau kita berhasil dalam usaha, perusahaan kita diberkati Tuhan luar biasa. Dari kecil jadi besar, kita jadi kaya. Tapi anak-anak kita jatuh dalam dosa. Anak-anak kita jadi generasi yang lemah. Kena narkoba, bukan nasi goreng kornet babi. Narkotika dan obat-obatan, Bapak Ibu Saudara. Kena seks bebas, kena pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara berhasil? Contoh saya sebagai hamba Tuhan, apa gunanya Bapak Ibu Saudara? Saya jadi hamba Tuhan yang terkenal, saya jadi pendeta besar. Oh sekarang juga sudah besar Bapak Ibu Saudaranya. Saya dikenal banyak orang, tapi anak saya jatuh dalam dosa, apa gunanya? Lebih baik saya jadi pendeta yang sederhana saja, tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi saya bisa mendidik, merawat anak-anak saya. Mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik dan dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Amerika ada sebuah penelitian. Pak, Amerika jauh Pak. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang terjadi di Amerika bisa terjadi di Indonesia. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh grup riset seorang hamba Tuhan yang namanya Josh Barna. Dia melakukan riset Bapak Ibu Saudara dan menemukan bahwa anak-anak yang dari sejak kecil dibawa ke gereja, dibawa ke sekolah minggu, diperkenalkan kepada lingkungan gereja. Ternyata pada waktu usia 15 tahun, ketika mereka bisa mengambil keputusan sendiri, mereka ambil keputusan meninggalkan gereja. Di usia 15 tahun, mereka memutuskan tinggalkan gereja dan hidup menurut cara mereka sendiri. Dan cara mereka adalah cara yang jauh dari kebenaran dan kekudusan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Dari banyak penelitian itu saya ambil sebuah kesimpulan. Terjadi gap antar generasi. Generasi yang berikut, yang sebelumnya yang harusnya mempersiapkan, gagal mempersiapkan generasi yang berikutnya. Gap yang kedua Bapak Ibu Saudara terjadi karena generasi-generasi anak-anak muda tidak bisa datang kepada generasi orang tua. Dan lalu mendapatkan nasihat, mendapat rangkulan, mendapatkan bimbingan. Yang terjadi adalah ketika mereka datang ke gereja, anak-anak muda ketika datang sama orang tua, yang ada adalah mereka dihakimi. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Sehingga mereka tidak mau datang lagi ke gereja. Karena selalu dihakimi. Mereka akhirnya keluar dari gereja.
Contoh Bapak Ibu Saudara yang paling jelas, Korea Selatan. Dulu Korea Selatan dikenal dengan negara yang berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu zaman dulu, mau masuk ibadah itu, gerejanya besar tapi mereka harus lari supaya bisa mendapatkan tempat duduk. Dan setiap pagi mereka pergi ke bukit-bukit doa untuk berdoa. Korea Selatan zaman dulu mempengaruhi dunia dengan doa. Apa yang terjadi hari ini? Anak-anak muda tidak mau ke gereja lagi, gereja kosong. Nggak usah lari, sambil ngobrol aja bisa dapat tempat duduk di gereja. Bukit-bukit doa, sepi. Dulu Korea Selatan mempengaruhi dunia dengan doa, sekarang mereka mempengaruhi dengan K-pop yang membawa kebebasan dalam segala hal. Yang membawa segala sesuatu yang tidak baik mempengaruhi dunia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Maaf saya boleh katakan, anak-anak muda di sana susah ketemu sama pemimpin-pemimpin rohani. Pemimpin rohani di sana Bapak Ibu Saudara ditemuinya susah, sama susahnya seperti menemui presiden. Karena dianggap sudah sebagai pejabat negara. Mari berdoa buat Indonesia. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara punya pemimpin yang gampang untuk ditemui. Kalau saya di kantor, ada gembala, saya tinggal ketuk pintunya, Pak, shalom Pak, dan saya bisa ngobrol. Nggak terjadi gap Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin itu bisa terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan generasi berikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari apa yang kita hari ini lakukan adalah sebuah hal yang akan kita lakukan untuk generasi berikutnya. Yang akan Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat. Jangan ulangi kesalahan Nuh, jangan ulangi kesalahan Hizkia, jangan ulangi kesalahan Yosia. Mari kita perhatikan generasi berikutnya, tugas dan tanggung jawab kita. Itu sebabnya perbaiki pernikahan kita, perbaiki keluarga kita bersama-sama. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sekarang untuk keluarga, untuk pernikahan, suami istri kita berdoa. Karena Bapak Ibu adalah tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Anak-anak kita akan melihat keteladanan kita. Anak-anak kita akan melihat cara hidup kita. Kalau hidup kita tidak benar, bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah nilai dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka melihat orang tuanya hidup dalam kebenaran, maka mereka akan mencontoh. Dan kita bisa membawa mereka sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Era Pantekosta yang ketiga sedang menanti sebuah generasi yang baru yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa.